Baiklah, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi if majemuk yang tadi kalian sudah pelajari mengenai fungsi logika if hanya berupa satu perintah if, sedangkan yang saat ini yang akan saya jelaskan yaitu materi fungsi if majemuk di mana if-nya ini lebih dari satu. Kita lihat untuk materinya terlebih dahulu ya. Jadi perintah if-nya itu lebih dari satu, seperti contoh seperti ini, sintaks penulisan rumusnya. If kurung buka tes logika 1, jika tes logika 1 ini terpenuhi, maka kondisi terpenuhi 1 akan dijalankan. Jika tes logika 1 ini tidak dipenuhi, maka dia akan membaca if selanjutnya, yaitu seperti ini. If tes logika 2, jika kondisi terpenuhi maka tes terpenuhi kondisi 2 dijalankan. Jika tes logika 2 tidak terpenuhi maka kondisi tidak terpenuhi dijalankan atau yang false. Jadi bentuknya if tes logika 1 kondisi terpenuhi 1, if tes logika 2 kondisi terpenuhi 2, lalu yang false yaitu kondisi tidak terpenuhi atau false. Kita langsung aja ke bentuk contoh soal. Misal seperti ini, ada soal di sini untuk pengujian nilai, ya, dengan memberikan keterangan. Ya, misalkan di sini ada beberapa siswa, ya, ada 5 siswa dengan nilai seperti ini. Kemudian untuk mengisikan keterangan itu ada ketentuannya. Kita lihat di bawahnya ini. Jika nilai kurang dari 78, keterangannya remedi. Jika kurang dari sama dengan 85, keterangannya cukup. Jika nilai kurang dari sama dengan 100, keterangannya baik. Maka kita bisa tuliskan rumus di sini. Ini di atas ini sudah ada, kebetulan yang saya ambil contohnya itu penulisan rumus di sel C2. Maka kita lihat di bagian ini. Ya. If kurung 2, if kurung buka, yang kita uji yaitu dari nilai. Ya, sebagai tes logikanya yaitu nilai. Nilai yaitu di B2, nilai yang pertama. Hanya Upin ya. If kurung buka B2, ini tes logika 1. Kalau ini benar, koma, tanda petik remedi, tanda petik, ya. Koma lagi, ya. Karena di sini masih ada 2, masih ada 2 lagi ini. Nah, ini. Maka kita pisahkan dengan if lagi, ya, dengan perintah if. If B2 kurang dari sama dengan 85, jika tes logika ini benar, tes logika yang kedua benar, maka kita isi dengan cukup. Jika tidak, maka kita isi dengan baik. Maka kurung tutupnya ada 2. Ini kurung buka pertama, kurung buka kedua, lalu ini kurung tutup. Ya, seperti ini. Atau dengan jawaban panjang, agak panjang ya. Setiap ketentuan ini kita berikan perintah if. Ya. Nah, semuanya ini kita berikan perintah if. Contoh seperti ini. If B2 kurang dari 78, keterangannya remedi. Jangan lupa diupdate dengan tanda petik karena berupa teks. If B2 kurang dari 85, kita isi cukup. If B2 kurang dari sama dengan 100, kita isi dengan baik. Maka kurung tutupnya ada berapa? 3. Karena kurung bukanya ada 3. Maka dihasilkan seperti ini. Yang nilai 80 cukup karena dia masuk dalam tes logika ini. Yang kedua ya, B2 kurang dari sama dengan 85. 80 kurang dari 85, maka terisikan cukup. Ya. Hasilnya nanti kalian copy ke bawah. Rumus yang di atas itu kalian copy ke bawah, hasilnya seperti ini. 75 remedi karena 75 yaitu kurang dari 78. Dan seterusnya. Gitu. Sekarang kita praktekkan ya. Misal seperti ini saya hapus saja.
Ya, ingat ya tadi keterangannya kurang dari 78 remedi, kurang dari sama dengan 85 cukup, 85 ke atas atau sampai dengan 100 yaitu baik. Maka kita terapkan rumusnya sama dengan if kurung buka, yang kita uji yaitu B2 ya. B2 kurang dari 78, ingat untuk penggunaan koma atau titik koma ya, itu tergantung dari settingan Excel di masing-masing ya. Karena di punya Pak Surya ini menggunakan koma, ini ada keterangannya ya. If logical test koma ini. Kalau di punya kalian muncul titik koma, gunakan titik koma. Ya, kemudian ini koma, saya berikan keterangan remedi. Ya, tanda petik, koma lagi, masih ada 2 ya, kita kasih if lagi, huruf kecil ya enggak masalah. If kurung buka B2 kurang dari sama dengan 85, tanda petik, cukup, tanda petik, koma, langsung kita tuliskan yaitu baik. Baik. Nah, kemudian kurung tutupnya ada 2. Jadi kalau kurang dari 78 remedi kurang dari 85 cukup. Loh Pak, yang kurang dari sama dengan 100 bagaimana? Jika pilihannya ini, pasti yang terakhir dianggap oleh Excel yaitu 85 ke atas sampai dengan 100 itu dianggap baik. Ya. Selain pilihan 2 pilihan ini, maka pilihan yang terakhir yaitu langsung kita tuliskan aja keterangannya baik seperti ini. Di enter. Setelah itu di copy. Nah, ini ya, mengkopinya taruh di ujung kanan bawah, tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kalian lihat, if B2 kurang dari 78 remedi dan seterusnya. Lalu yang di bawahnya rumus sudah berubah menjadi B3. If B3 kurang dari 78 remedi, if B3 kurang dari 85 cukup dan baik. Ini ya. Kalau cara panjang bagaimana? Misalkan ini saya berikan keterangan lagi di sini. Seperti yang di bagian materi tadi ya, keterangan. Saya lebarkan. Sama aja rumusnya. Ya, tidak jauh beda, cuma ditambahkan setiap ketentuan diberikan if B2 kurang dari 78 tadi, koma, tanda petik, remedi, tanda petik, koma, if B2 kurang dari sama dengan 85, koma, tanda petik, cukup, tanda petik, koma, if lagi yang terakhir. Kalau tadi kan langsung kita tuliskan baik ya. Ini if lagi dulu. B2 kurang dari sama dengan 100. Oke. Tanda petik, koma, tanda petik, baik. Tanda petik. Tutup 3 kali. Nah, seperti ini. Ya. Setiap ketentuan diberikan if. If, ini if lagi. Di enter. Nah, ini ternyata kurang sama dengan di depannya ya formulanya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy. Maka hasilnya yaitu sama. Gitu ya. Jadi ini yang dinamakan dengan if majemuk, lebih dari satu if. Ya. Kalian nanti dalam penerapannya boleh menggunakan cara yang pendek atau cara yang panjang. Maksudnya cara yang panjang itu setiap ketentuan diberikan perintah if. Ya, terserah. Jadi mau pakai yang mana. Itu penjelasan mengenai if majemuk. Sekian, terima kasih. Nanti kalian coba belajar untuk menggunakan perintah if tunggal dan if majemuk.